Saudara, hari ini saya ingin membagikan 3 bahan yang bisa menolong kita untuk menavigasi musim-musim kehidupan. 3 bahan yang bisa menolong kita untuk menavigasi musim-musim kehidupan. Bahan yang pertama adalah ini. Untuk supaya kita bisa melalui musim-musim ini, apapun musimnya. Saya sudah katakan kepada saudara bahwa ada musim yang enak, yang baik, tapi juga ada musim yang penuh dengan tantangan, musim-musim yang sulit. Tapi pertama dan utama, kalau kita mau menavigasi musim-musim ini dengan sukses, harus ada satu bahan, yaitu kita harus rela dan taat kepada Allah. Nah, saya mengajak saudara untuk membuka Yesaya pasal pertama, ayat 19 dan 20. Ini adalah ayat-ayat yang luar biasa, yang sudah menjadi rema bagi saya pribadi. Karena ayat-ayat ini berbicara bukan hanya tentang ketaatan kita kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita mentaatinya. Perhatikan di sana ayat yang ke-19. Jika kamu menurut, katakan menurut. Jika kamu apa? Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, perhatikan. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, firman Allah mengatakan kepada kita, jika kamu rela dan mau mendengar atau taat kepada Allah, maka kamu akan memakan hasil baik, bukan buruk, baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Allah berbicara kalimat ini kepada umatnya pada saat mereka mengalami krisis nasional. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat-ayat ini, kita bisa mengerti bahwa pada saat ini kerajaan Israel sudah terbagi menjadi 2. Ada yang namanya kerajaan utara, yang disebut Israel, dan juga ada kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Saat ini Assyria, musuh umat Allah, hampir saja menaklukkan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Yehuda pada saat ini menerima banyak ancaman dari negara-negara di sekitarnya. Pada momen seperti ini, Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan pesan ini kepada Yehuda. Allah mengatakan kepada mereka, apapun musimnya, apapun yang engkau hadapi dalam kehidupanmu saat ini, jika engkau menurut atau rela dan mau mendengar atau taat, maka engkau akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara, kadang-kadang hal pertama yang kita lempar keluar dari kehidupan kita, terutama pada saat kita menghadapi kesulitan, adalah ketaatan. Betul apa tidak? Ya, pada saat kita berada di musim menuai, misalnya, sangatlah mudah bagi kita untuk taat, untuk rajin ke gereja, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita berada di musim yang enak, adalah mudah bagi kita untuk mengasihi sesama, memberikan kehidupan kita, melayani Tuhan, memberi persepuluhan kita, persembahan kita, dan sebagainya. Tetapi pada saat musim mulai berubah, menjadi tidak nyaman, kadang-kadang kita
mengurangi ketaatan kita. Allah mengatakan, apapun musim kita, hendaklah kita menurut, yaitu rela, dan mau mendengar, yaitu taat kepadanya. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kebenaran ini di ayat-ayat ini, yaitu ketaatan itu lebih dari ketaatan karena keharusan. Banyak orang Kristen taat, tetapi karena keharusan. Firman mengatakan, jika kamu menurut, rela, dan mau mendengar dan taat. Ketaatan selalu berdasarkan kerelaan hati. Banyak yang taat, tetapi tidak rela. Bagaimana dengan ketaatan kita hari ini? Apapun musim kita hari ini, Allah mengatakan kepada kita, hendaklah engkau rela dan taat kepadaku. Haleluya. Bagaimana dengan ketaatan kita hari ini? Apakah kita taat karena keharusan? Perhatikan di sini, saudara. Kalau kita mau makan hasil baik dari negeri, kita perlu kedua-duanya. Yaitu kita menurut atau rela, dan kita mau mendengar atau mentaati. Seringkali kita taat, tetapi pada saat yang sama kita bersungut-sungut. Ada yang taat tetapi karena terpaksa. Tuhan mau kita taat. Sementara kita taat, kita rela. Kita menurut. Dalam Injil kita melihat Yesus bukan karena paksaan, bukan karena keharusan, tetapi dengan sukacita mentaati Bapa di surga. Nah, saya ingin saudara membaca ayatnya sekarang di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes 4:34. Bagaimana Yesus mentaati Bapaknya? Apakah dia menyeret kakinya melakukan kehendak Bapa? Terpaksa? Suatu keharusan? Tidak. Perhatikan apa yang dia katakan di sini. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, perhatikan. Tuhan mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata makananku di ayat itu berbicara tentang apa yang menjadi kesukaan Yesus. Haleluya. Di sini Yesus sebenarnya mengatakan apa yang menjadi kesukaanku, apa yang menjadi sukacitaku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Yesus dengan sukacita, haleluya, mentaati Bapaknya di surga. Daud mengatakan hal yang sama di Mazmur 40. Ayat yang ke-7 sampai 9. Daud mengatakan di sini, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendakmu. Nah, perhatikan kata suka di sini. Aku apa? Suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada
dalam dadaku. Di sini kita menemukan hati Daud. Dan dia mengatakan, aku suka melakukan kehendak Allah. Nah, sangat menarik sekali kita menemukan perikop ini, Mazmur 40 ayat 7-9, dikutip oleh penulis Ibrani di Perjanjian Baru, di Ibrani 10 ayat 5-10, di mana penulis ini menggunakan perikop ini untuk menerangkan sikap Yesus dalam ketaatannya kepada Bapa. Haleluya. Apa yang kita lihat di sini? Yesus suka melakukan kehendak Bapanya di surga. Yesus itu rela dan taat kepada Bapa. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita hari ini? Apapun musim saudara saat ini, Roh Kudus mengatakan kepada kita, apapun musim kita hari ini, mari kita tetap rela dan taat kepada Allah. Haleluya. Tidak boleh ketaatan itu luntur dari kita. Dan juga kita harus ingat pada saat kita taat, bukan hanya kita taat karena keharusan, karena dipaksa atau terpaksa, tetapi karena mau. Karena suka melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Dan Allah memberikan janjinya kepada kita di sini, kalau kamu menurut, kalau kamu rela dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik. Haleluya. Dari negeri itu. Tuhan mengatakan di sini, jika kamu menurut dan mau mendengar. Jadi bukan hanya mau mendengar atau taat, tetapi harus juga menurut, rela. Katakan amin. Maka kita akan makan hasil yang baik dari negeri itu. Artinya kita akan mengalami yang terbaik dari Tuhan pada saat itu. Apapun musim kita. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, bahan pertama yang bisa menolong kita untuk menavigasi musim-musim kehidupan adalah pastikan dalam kita ada kerelaan dan ketaatan kepada Allah. Apapun musim kehidupan kita saat ini. Saya berbicara mengenai 3 bahan yang bisa menolong kita menavigasi musim-musim kehidupan. Yang pertama, kita harus rela dan taat kepada Allah apapun musim kita. Yang kedua, bersandar kepada kekuatannya. Kekuatannya. Nah, saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat yang tidak asing bagi kita semua di sini. Di Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Kemungkinan sebagian kita sudah menghafal ayat ini. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, perhatikan di sana. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita harus mengerti bahwa di ayat ini Paulus tidak mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia ingini. Kadang-kadang kita mencomot ayat ini dan kita mensalahartikan ayat ini, dan kadang-kadang saya mendengar orang mengutip ayat ini dan mereka mengatakan ini artinya aku bisa melakukan apapun yang aku ingini.
Perhatikan di sini, Saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita bisa melakukan apapun yang kita pilih. Kita bisa masak, bisa khotbah, bisa main bola basket, bisa berenang, bisa mendapatkan proyek, bisa studi, PhD, bisa menjadi jutawan dan sebagainya. Paulus tidak mengatakan dalam ayat ini bahwa orang Kristen bisa melakukan apapun yang dia pilih. Untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini, kita harus melihat konteksnya. Yaitu kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekarang saya mengajak saudara membaca ayat 11 dan 12. Baru setelah itu kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Nah, perhatikan di sana. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal apa? Kekurangan. Dan setelah itu ayat yang ke-13 muncul. Segala perkara, haleluya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau kita melihat konteksnya di sini, kita bisa mengerti bahwa Paulus berbicara tentang melalui musim-musim kehidupan yang berbeda. Kadang-kadang kita melalui musim kekurangan. Kadang-kadang kita melalui musim kelimpahan. Kadang-kadang kita menghadapi musim yang sulit. Kadang-kadang kita menghadapi musim yang enak. Dan Alkitab mengatakan di sini, apapun musimnya, haleluya, Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Haleluya. Artinya dia mengatakan kepada dirinya sendiri, it's okay. Tidak apa-apa, haleluya. Tidak ada masalah di sini, haleluya. Karena apa? Karena Paulus belajar untuk bersandar kepada Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Haleluya. Paulus menemukan sumber kekuatan di luar kekuatannya sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang kita pelajari di sini? Apapun yang kita lalui di hidup ini, pada saat kita mengikuti rencana Allah, apapun yang kita lalui di hidup ini, kita menemukan janji Tuhan di sini, bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Amin. Kekuatan kepada kita untuk melaluinya dengan sukses. Selama kita bersandar kepada kekuatannya. Saudara, pada saat kita menghadapi musim kekurangan, kita tidak perlu kecewa, karena Tuhan akan menguatkan kita, menyertai kita, amin, mencukupi kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi musim berkelimpahan, kita tidak perlu sombong, karena kita diingatkan ini semuanya karena anugerahnya. Amin. Bahkan sering pada saat kita menghadapi musim berkelimpahan, kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat. Berkat yang lebih bagi orang-orang lain. Apapun musimnya, kita memiliki janji ini, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya dengan sukses selama kita belajar bersandar kepada kekuatannya. Dalam bahasa aslinya, Filipi 4:13 berbunyi seperti ini, aku kuat
untuk segala hal. Haleluya. Siapa di sini percaya saudara kuat untuk segala hal? Nah, saudara, kita dalam diri kita lemah. Betul apa tidak? Tapi kita tidak sendirian. Haleluya. Aku kuat, saudara kuat untuk segala hal. Haleluya. Untuk segala musim. Mengapa? Karena Dia yang menguatkan aku. Karena Dia yang menguatkan saudara. Haleluya. Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan menopang kita. Sementara kita melalui musim-musim kehidupan ini. Di sini kita menemukan janji kekuatan Allah menyertai kita di setiap musim kehidupan. Haleluya. Jadi yang pertama, kita rela dan taat kepada Allah. Dan pada waktu kita taat, kita harus ingat bahwa ketaatan harus disertai kerelaan. Haleluya. Banyak orang Kristen yang taat sambil menyeret kakinya melayani Tuhan. Ada beberapa pendeta seperti itu. Tapi saya diingatkan terus-menerus oleh Roh Kudus, dan Bapak Rohani saya sering mengatakan Yesaya pasal pertama itu, engkau harus menurut dan mau mendengar. Rela dan taat, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Allah akan menjaga engkau. Jangan khawatir, haleluya. Dan yang kedua, ada janji kekuatan. Seperti Paulus mengatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau Paulus mengatakan, aku kuat untuk segala hal, untuk segala musim. Karena apa, Paulus? Karena Dia Tuhan yang menguatkan aku. Haleluya. Ada 3 bahan yang bisa menolong kita menavigasi musim-musim kehidupan. Bahan yang ketiga adalah ini. Mintalah hikmat. Tadi kita menyanyi salah satu dari lagu yang kita nyanyikan, mengatakan banyak hal yang tidak aku pahami dalam hidup ini. Betul apa tidak? Ini kenyataan. Siapa di sini yang paham semuanya? Angkat tangan. Saya mau lihat. Siapa yang paham semuanya? Saudara pengecualian. Bahkan saudara aneh. Manusia tidak mungkin paham semuanya. Tidak mungkin. Kita semua adalah makhluk yang terbatas. Ada hal-hal yang bisa kita mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi di sini kita diberi semangat oleh Roh Kudus karena kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa pada saat kita tidak paham, tidak mengerti banyak hal, kita bisa minta hikmat darinya. Haleluya. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat nasnya di sana, Yakobus pasal pertama. Betapa kita memerlukan hikmat, terutama pada saat kita menghadapi musim yang sulit, musim kekurangan. Dan seringkali juga pada saat kita mengalami musim berkelimpahan, kita juga perlu hikmat. Banyak orang Kristen yang pada waktu mereka menghadapi musim kekurangan, mereka giat, berapi-api, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi begitu mereka masuk ke musim berkelimpahan, mereka mulai kendor dalam iman mereka. Ada yang menjadi sombong. Ada yang bahkan melepaskan Tuhan. Mintalah hikmat. Nah, sekarang mari kita buka Yakobus pasal pertama. Ayat 5-8. Yakobus pasal pertama ayat 5-8. Betapa kita memerlukan hikmat setiap hari. Haleluya. Yakobus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Siapa di sini yang pernah kekurangan hikmat? Tiap hari saya kekurangan hikmat. Ini doa saya setiap hari. Karena saya tahu, saya menyadari saya kekurangan hikmat. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu kekurangan hikmat terus-menerus.
Mengapa? Karena kita bisa minta hikmat dari Allah. Haleluya. Perhatikan di sini. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ada saatnya dalam kehidupan kita memerlukan hikmat yang supranatural. Hikmat di luar akal dan kepintaran kita. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kata hikmat di sini. Kata hikmat di sini dalam bahasa aslinya mengandung arti perspektif. Perspektif atau cara pandang. Yakobus mengatakan bahwa orang percaya bisa minta dari Allah perspektifnya. Haleluya. Amin. Orang percaya bisa minta dari Allah cara pandang Allah. Terutama pada saat kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, tantangan, dan kesulitan. Nah, perhatikan hati Allah di sini mengenai memberikan hikmatnya kepada kita. Ayat yang kelima, Allah kita, Bapa kita yang di surga, memberikan kepada semua orang. Berapa orang? Semua. Bukan cuma 3 orang ya. Semua. Haleluya. Kenapa saya sampai hari ini belum ada hikmat? Karena belum minta. Karena Allah sudah mengatakan, aku akan memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati. Haleluya. Dan dengan tidak membangkit-bangkit atau dengan tidak memarahi kita karena kekurangan hikmat. Jadi Allah ini sangat liberal dan memberikan hikmatnya, cara pandangnya, perspektifnya kepada kita semua anak-anaknya. Haleluya. Dan dia tidak akan membangkit-bangkit atau memarahi kita karena kita kekurangan hikmat. Dia hanya menunggu kita untuk minta kepadanya. Haleluya. Hikmat itu. Ayat yang ke-6. Yakobus menambahkan, kita kalau minta hikmat dari Allah, kita harus meminta hikmat itu dalam iman. Jangan sama sekali bimbang. Apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Sementara kita melalui musim-musim kehidupan yang berbeda. Di musim apakah kita berada hari ini? Kita pasti punya banyak pertanyaan. Kita akan berusaha mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada kita dan mengapa. Saudara mungkin mengatakan kepada Allah, Tuhan aku bingung ini. Apakah aku harus melakukan ini? Apakah aku harus melakukan itu? Mengapa Tuhan aku melalui ini? Saudara memerlukan jawaban. Betul apa tidak? Dan Allah mau memberikan jawaban itu dengan memberikan hikmatnya, perspektifnya, cara pandangnya akan situasi, saudara. Yesaya 55, ayat 8 dan 9. Lihat di sana, saudara. Ini ayat-ayat yang bagus sekali. Terutama kalau kita tidak paham tentang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9.
Tolong camkan ayat-ayat ini. Allah mengatakan di sini, Yesaya 55, 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang Allah katakan kepada kita di sini adalah, aku melihat berbeda dari apa yang engkau lihat. Aku melihat berbeda dari apa yang engkau lihat. Kamu melihat apa yang terjadi dari perspektifmu yang sangat terbatas, tetapi aku melihat apa yang terjadi dari perspektifku yang tidak terbatas. Haleluya. Sementara kita melalui musim-musim kehidupan yang berbeda, kita harus belajar melihat musim-musim ini berdasarkan perspektif Allah. Cara pandang Allah bukan perspektif kita. Rencana Allah bagi kehidupan kita hanya bisa dimengerti pada saat kita mencari untuk melihat dari perspektifnya. Mintalah hikmat. Dan dalam waktu yang tepat, saudara akan dibuat mengerti. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini? 3 bahan yang bisa menolong kita menavigasi musim-musim kehidupan. Yang pertama, rela dan taat kepada Allah, apapun musimnya. Jangan tinggalkan ketaatan, apapun musimnya. Taat terus kepada Allah. Tapi jangan lupa juga, pada saat saudara taat, saudara menurut dan taat. Artinya saudara mau dan taat juga. Taat bukan karena keharusan, bukan karena terpaksa. Taat karena saudara mau mentaati. Yang kedua, diperlukan juga bahan ini, yaitu kita bersandar kepada kekuatannya. Bersandar bukan kepada kekuatan kita pribadi, tapi kepada kekuatan di luar kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah. Seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung. Segala musim dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara dan saya kuat untuk segala hal. Kuat untuk segala musim karena Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya. Oleh Roh Kudus-Nya. Lebih. Kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yang ketiga, mintalah hikmat. Mintalah perspektif Allah. Cara pandang Allah. Dan percayalah pada saat yang tepat nanti, Dia akan memberikan perspektifnya kepada kita, dan kita semua akan dibuat mengerti. Haleluya. Kita semua bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu, dalam musim itu. Karena kita telah mendapatkan hikmat dari Allah. Haleluya.